Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Gasih langkah mundure langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kita bisa eksplorasi kembali ya. Setelah dimana tadi malam, tadi pagi kita kehilangan salah satu sahabat kita, yaitu Tuan Wiraga, dimana banyak yang salah paham dari baca komentar. Salah pahamnya itu dikira Mbah Sariman yang lebur, karena tidak menonton sampai akhir. Ya, saya sampaikan di pembukaan ini teman-teman ya, biar tidak salah paham. Ternyata Mbah Sariman yang tempo hari hadir yang mengatakan bahwasannya rombongan dari sahabat kita semua, Patih dan yang lainnya itu disekap, itu adalah Mbah Sariman palsu. Dan Sutiman atau Potong Sutiman itu pun yang datang berpura-pura untuk menusuk Mbah Sariman pun palsu. Dimana kejadian yang aslinya di saat saya berpisah dengan teman-teman ini, saya itu diumpankan untuk yang di depan, karena Patih mengatakan bahwasanya umpan yang paling tepat, umpan yang paling memang sangat tepat banget itu saya, karena saya yang diincar oleh Cipto Samenggala. Ketika saya mulai masuk ke depan sendirian, rombongan pihak Samenggala pun, Cipto Samenggala sudah mulai turun, mulai menghantam, dan rombongan dari Eyang Patih, ya, dari bangsawan juga memanah dari atas. Dan mengejutkan sekali satu ini yang sangat mengejutkan, tanpa sentuhan dari siapapun. Ini menurut versi mata saya ini ya, itu kepala dari Cipto Samenggala itu terlepas. Nah, itu adalah bentuk dari kebesaran Tuhan atas doa dan ikhtiar kita ya, yang perlu kita syukuri teman-teman. Tapi di lain sisi ya, untuk teman-teman yang ditinggalkan, yang tujuannya, niat awalnya memang suruh duduk dan mendoakan, ya malah justru cobaan berat datang kepada mereka semua ini, di mana hati, pikiran dipermainkan habis-habisan ya. Saya tidak menyalahkan siapapun di sini ya. Karena saya yakin ya, namanya tipu daya mungkin kalau kita pandang secara kasat mata itu sangat jelas, tapi kalau memang menghadapi langsung, hati pun sudah memang tertutup, Dibutakan, Mas. Dibutakan. Saya sering sekali menghadapi sebuah kejadian seperti itu, di mana kita hanya bingung, tidak menemukan titik keluar, mempermainkan hati, pikiran, dan raga khususnya, dan perasaan. Nah, terus baca komentar, wah tunggal ini sampai supermanan balap, Mas. Terima kasih, itu kritik yang sangat membangun bagi kita. Sebenarnya kita itu tidak malas untuk belajar teman-teman, kita selalu pengen belajar mengembangkan diri kita. Akan tetapi terkadang ya, harusnya jangan banyak akan tetapi ini nyata ya. Tetap pakai tapi. Iya, tapi ini nyata. Hasutan dari mereka bukan seperti layaknya hasutan dari manusia yang kita bisa dengarkan melalui ucapan saja. Apa yang mereka ucapkan itu sudah banyak mengandung sihir ya. Seperti orang hipnotis, digendam, itu sih seperti apa. Terkadang kita tidak sadar melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar ya. Memang kalau saya lihat di video pun, saya yakin seumpama Diki di situ yang melakukan sebuah kesalahan, ini bukan Diki yang murni, nggak mungkin Diki sebodoh ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Jikapun saya di situ,
justru bisa jadi saya lebih buruk daripada apa yang telah mereka lakukan ya. Jadi mohon terima kasih dan mohon pengertiannya, apalagi berkomentar kalau bisa nontonnya sampai habis biar tidak salah paham atau salah tompo. Salah tompo. Cuma kita masih meninggalkan satu PR teman-teman ya, yaitu kita menunggu kabar dari si Ransa Bonges itu sendiri, rombongannya khususnya ya. Itu belum ada kepastian karena ketika Raja Cipto Samanggala terpenggal kepalanya, ada sebagian prajurit mungkin setengahnya itu mundur tunggang langgang kabur. Ada juga yang ditugaskan untuk mengacaukan di sini teman-teman ini ya. Nah, malam ini saya ingin pastikan bahwasanya urusan saya dengan mereka itu benar-benar sudah selesai. Kita dengar apa yang mereka ucapkan. Kalau memang bisa didiskusikan, kita diskusikan secara baik-baik. Jadi tidak ada korban lagi. Doanya yang terbaik untuk Tuan Wiraga yang telah berjuang untuk kita semua. Dia relakan dirinya hanya untuk di Supiman ya. Karena dengan dalih pernah berhutang budi. Teman-teman, itu bisa kita contoh ya. Menurut saya itu adalah pelajaran yang sangat positif, luar biasa gitu. Kita ambil yang baik-baik saja, buang sisi yang buruk-buruk. Wah, emosian, buang, jangan ditonton yang emosian, lewatin. Kalau yang baik ambil. Itu saja teman-teman. Ada yang mau nambahin monggo? Sampun Mas. Cukup Mas. Saya cuma mau minta maaf atas keegoisan saya atau emosi saya yang tidak bisa kontrol itu. Nah, tetap belajar tapi ya Mas Diki. Siap. Mas Diki ini mah ikut Mas Gas 3 tahun. Nggak dapat apa-apa ya. Sama aja sifatnya dari dulu. Oh ya, sedikit Mas. Saya ingin mengonfirmasikan bahwa di mana Ki Senopati itu tidak bisa dipanggil. Jadi yang banyak ngomong, Mas Putra, Mas saya tinggal panggil Ki Senopati aja selesai semua, kenapa nggak dipanggil? Ki Senopati itu tidak bisa dipanggil atau tidak bisa dihadirkan dengan sengaja, itu melainkan kemauan dari Ki Senopati sendiri ya teman-teman. Jadi memang sejak dari dulu tidak bisa. Ya sama sebenarnya kita itu sahabat itu dibagi menjadi 2. Mungkin ada yang belum tahu ya. Ada yang memang lingkup bersama kami, seperti Eyang Sari, Eyang Martaji, yang Pati, dan para sahabat. Dan ada yang sebagian sahabat, mungkin sebagian besar, itu masuk ke Ponpes. Ya, dimana saya tuh tidak ada hak sama sekali untuk memanggil apalagi ya. Nah, itu kan saya nggak berani, karena itu udah bukan urusan kami. Kalau memang mereka hadir, oh ya alhamdulillah. Kita jamu dengan sebaik mungkin. Nggak mungkin ya kita siapa, kita sudah sadar diri loh. Kita punya pengilon. Tahu pengilon apa enggak? Kaca. Kita punya pengilon yang besar. Sadar diri. Kue itu sopo lele. Kalau bahasa terakhirnya. Nah, nanti dikira banyak ngomong. Oh iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur, langkah kencot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan tunggu dulu. Sebelumnya, maafkan saya Kisanak telah mengganggu perjalanan Kisanak. Bagaimana Tuan Bilo? Ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan kepada Kisanak. Silakan. Saya telah mendengar ada kegaduhan yang sangat luar biasa Kisanak. Kegaduhan itu mengenai kematiannya Wiraga. Saya ingin mendengarkan sebenarnya kejadiannya itu seperti apa Kisanak. Saya sendiri tidak paham betul secara detail dulu, karena saya pun tidak ada di lokasi kejadian itu. Saya datang pun sudah
benar-benar selesai semuanya. Mungkin Jeng, Ya. coba diingat-ingat secara gamblang ya. Kalau saya sih ingatnya pada waktu pas masih sadar aja Mas. Pada waktu pas benar-benar detik-detik kematian Tuan Wiraga itu saya sudah tidak sadar, dan di situ yang nggak ada yang sadar Mas. Bingung semua. Bingung semua, kecuali Mas Diki yang melakukan raga yang Tuan Bilo gunakan ini. Tapi saya melihat hasil rekaman video ya mungkin ya. Tangkapan gambar seperti ada di mana sebuah pemalsuan gitu ya. Iya benar. Di situ Mbah Sariman atau Tuan Mujahidin itu datang dalam bentuk palsu yang mengelabui anak-anak dengan membawa sebuah drama di mana Pocong Sutiman gitu pun sama datang membawa sebuah palsuan. Ada kejadian di mana Pocong Sutiman palsu itu menusuk perut dari Mbah Sariman. Mbah Sariman, sehingga pikiran dari anak-anak semua yang di sini ini Mbah Sariman itu terluka oleh Sutiman. Dan kami beranggapan bahwasanya Sutiman itu berkhianat atau mata-mata saja dari Cipto Samanggala. Nah, setelah kejadian itu di mana malam berikutnya masih satu malam itu ya. Iya. Si Sutiman itu yang asli datang mencoba untuk menjelaskan terus menerus. Akan tetapi pikiran pun sudah kacau karena dipermainkan, sampai di mana ada kejadian Diki raga yang Tuan Bilo gunakan ini tidak kontrol karena sudah mengetahui bahwasanya Pocong Sutiman itu berkhianat, sampailah mau menyerang. Tiba-tiba Tuan Wiraga datang menghadang serangan itu, lalu kena di Tuan Wiraga sendiri. Itu cerita secara singkatnya yang saya ketahui dari hasil gambar yang saya lihat tentunya. Sebenarnya saya sendiri sangat menyayangkan kejadian ini terjadi untuk kita semua. Tapi di sini kita tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Yang namanya sebuah takdir, mau seperti apapun, kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Saya datang menemui di sana hanya ingin mengetahui sebenarnya kejadian dari awal sampai terjadinya Wiraga itu bisa terbunuh oleh sahabat kita sendiri. Itu seperti apa? Mungkin kalau yang benar-benar tahu semuanya itu malah justru si Pocong Sutiman sendiri itu Bilo. Mungkin saya bisa panggilkan kalau Pocong Sutiman. Mungkin saya pun pengen mendengar secara detail itu seperti apa. Jika memang Sutiman bisa didatangkan kemari, silakanlah di sana. Saya sendiri pun ingin mengetahui dengan jelas ceritanya seperti apa di sana. Tapi sebelumnya saya minta maaf bila ya, sahabatnya Tuan Dongo Bilo sendiri, Wiraga, malah justru menjadi korban di sini. Tidak masalah di sana. Yang ingin saya sampaikan ke Tuan Raja Dongo Bilo itu ucapan dari Tuan Wiraga yang ingin menyembah mempersembahkan atau Mendedikasikan. mengabdikan badannya untuk Tuan Raja Dongo Bilo. Itu adalah pilihan yang diambil oleh Wiraga di sana. Jujur saja, saya pun sangat salut dengan beliau di sana. Kembali lagi seperti apa yang telah diucapkan oleh Eyang Madri Guntara di sana. Saya akan senang jika beliau Wiraga
masih berada di samping saya. Tapi saya akan sangat lebih senang jika dia Wilaga diambil oleh Tuhan atas keinginan Tuhan di sana. Yang saya sawitkan yaitulah ucapan yang diucapkan itu lebih dari 3 kali. Ini saya dedikasikan kepada Tuan Raja Donggopilo. Itu membuat saya merinding sekali. Sebuah persahabatan yang sangat luar biasa. Bahkan nyawa pun dia berani taruhkan untuk mempersembahkan kepada temannya sendiri. Itu saya banyak belajar tentang itu. Ya, semoga saja kita semua diberikan teman-teman di sekeliling kita yang sifatnya tidak jauh dari Tuan Wilaga. Amin. Amin. Baiklah, saya akan panggilkan Sutiman. Baiklah, mau izin. Sama. Tadi malam sama siapa terakhir ya? Mbah Sariman. Ngikut Mbah Sariman, Mas. Kiri. Man. Sudah diikat ya? Udah. Mau lepaskan atau enggak, Sutiman? Tidak, saya merasa lebih nyaman seperti ini. Adanya ikatan kencang yang mengikat tubuh saya ini. Sebelumnya, ada apa wahai manusia? Engkau memanggil saya untuk datang ke sini. Seperti ini. Apakah jenengan sudah mengenal Raja Donggopilo ini? Saya pernah mendengarnya. Nama Raja Donggopilo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan jika kami semua mengganggu apa yang sudah Kisanak lakukan. Di sini, apakah Kisanak mengetahui secara jelas kejadian mengenai Wiraga tewas oleh sahabat kita? Jelas, saya mengetahuinya. Gamblang mungkin dari depan itu loh. Semuanya. Menjemput saya untuk ikut dalam medan peperangan itu loh. Jadi saya harus menceritakan dari awal hingga selesai. Ya yang penting-penting saja, nggak kita harus Iya. panjang lebar. Ini tidak ada sukuan apa. Suguhan apa, Sutiman? Supaya saya tidak merasa capek untuk menjelaskannya. Ya. Menjelaskan dulu. Baik. Jadi seperti ini Tuan Donggopilo. Pada waktu kemarin, saya menjalankan tugas sesuai dengan yang diberikan oleh Tuan Patih, di mana pada waktu itu saya diperintahkan untuk mendatangi manusia ini, dan saya diperintahkan untuk memanggil manusia yang bernama Ganang untuk mendatangi di medan peperangan itu seorang diri, dan yang lainnya hanya menunggu saja di tempat itu dan berdoa. Setelah saya kembali dan mengantar manusia ini yang bernama Ganang ke dalam medan peperangan, setelah sampainya di sana, itu rencana Tuan Patih sudah dimulai. Akhirnya saya melanjutkan tugas saya untuk menjaga atau mengarahkan manusia yang tersisa. Temannya Ganang itu mengarahkan supaya tidak mendatangi di area peperangan, dikarenakan yang ditakutkan rencana dari Tuan Patih itu akan gagal atau diketahui oleh pihak musuh. Tetapi setelah datangnya saya merasa
banyak sekali gangguan atau hasutan yang menyesatkan rombongan kita. Yaitu yang menyesatkan adalah rombongan dari Ranca Bungas dan Cipto Samanggala. Di situ banyak sekali hasutan yang membuat pikiran manusia ini kacau. Ada satu makhluk datang, itu menyerang manusia ini yang dirinya engkau rasuki, Tuan Tumupilo, di mana itu hingga meninggalkan luka yang sangat dalam. Saya datang untuk membantunya menyembuhkan luka tersebut. Di situ saya memberikan arahan, ucapan yang sedemikian rupa jelas. Tetapi manusia ini mungkin karena adanya hasutan dari pihak musuh yang membuat pikirannya kacau, hingga seakan-akan itu tidak percaya atas bantuan dari saya. Dan pada suatu ketika, di waktu Cipto Samanggala telah tiada, kepalanya itu sudah jatuh atau terpenggal. Kepala itu saya bawa, Tuan. Saya bawa untuk menemui manusia ini, untuk membuktikan jika kita telah memenangkan peperangan itu. Di situ kita telah merayakan kemenangan atas peperangan itu. Akhirnya saya kembali ke dalam peperangan itu. Saya bertemu dengan kelompok kita untuk merayakannya. Tetapi setelah saya tinggal tersebut, saya mendapat cerita ada makhluk yang bernama Mbah Sariman palsu, dan ada makhluk yang menyerupai saya itu palsu. Tunggu dulu, Kisanak. Mohon maaf, Kisanak. Iya. Bisakah Kisanak jelaskan kejadian setelah Sutiman ini pergi setelah membawa kelapa itu, Kisanak? Apa yang terjadi? Jadi gini, Tuan Tumupilo, datang makhluk yang menyerupai Mbah Sariman, di mana beliau menginformasikan bahwa sebenarnya pada malam waktu itu tidak ada peperangan, dan dua kelompok yang ingin membantu kita malah menyekap semua sahabat dari kita, dan Mas Ganang disekap, dipancing, hingga bahkan menginformasikan bahwa Mas Ganang telah dibunuh oleh Cipto Samanggala. Itu yang diucapkan oleh Mbah Sariman yang datang pada waktu itu, Tuan Tumupilo. Seketika Pocong Sutiman yang palsu pun datang dengan gagahnya berdiri di sana, menginformasikan bahwa kita telah mengetahui rencana dari Cipto Samanggala yang telah menjebak Mas Ganang dan para sahabatnya. Dan disitu seketika Mbah Sariman tidak suka atas rencana tersebut, bahwa kita telah dibodohi. Seakan-akan Mbah Sariman palsu dan Sutiman palsu itu berseteru gitu, Tuan Tumupilo. Dan pikiran kita ya, Pocong Sutiman telah berkhianat, hingga sempat menyerang Mbah Sariman dengan menggunakan pisau beracun. Dan situ Mbah Sariman terluka. Seketika kita berpikir bahwa Pocong Sutiman sudah berkhianat di situ. Akhirnya Mbah Sariman sudah terluka. Datanglah sesosok makhluk yang mengaku sebagai tabib, yang ingin mencarikan sebuah obat. Pocong Sutiman datang bahwa itu adalah makhluk suruhan dari Cipto Samanggala, kalian jangan percaya. Tapi di situ kita sudah tidak percaya dulu dengan Pocong Sutiman, karena sudah menyerang Mbah Sariman. Kita belum tahu bahwa Mbah Sariman itu adalah Mbah Sariman palsu. Dan ternyata
sampai di waktu yang kita ketahui ternyata semuanya palsu, Pandhawa Bilu. Mbah Sariman palsu, Pocong Sutiman palsu, tabib palsu, semua palsu terbongkar di situ. Baiklah, silakan lanjutkan di sana. Di mana saat kejadian itu manusia ini sedang mencari yang katanya itu obat untuk Mbah Sariman. Itu saya datang sudah memperjelaskan bahwasanya seorang tabib itu hanyalah tabib palsu, di mana itu adalah suruhan dari Ranca Tules ataupun Cipto Samanggala. Di situ pikiran manusia ini benar-benar kacau, sudah tidak bisa menerima apa yang saya arahkan. Ya, benar sekali. Yang ada di pikiran manusia itu adalah saya ini adalah seorang pengkhianat. Saya telah membunuh Mbah Sariman. Nah, Seperti itu. situ. Di mana ada suatu kejadian. Di situ detik-detik matinya Mbah Sariman yang palsu. Setelah saya masuk ke raga anak ini, saya melihat manusia ini sudah sangat terharu, menangis atas kehilangannya Mbah Sariman itu, yang tadinya masih dianggap sebagai Mbah Sariman asli. Di situ saya juga memperjelaskan ini hanyalah Mbah Sariman palsu. Tetapi di situ benar-benar manusia ini tidak bisa menerima apa yang saya ucapkan. Setelah kejadian itu, saya sangat-sangat tidak bisa untuk mengontrol diri saya, Tuhan. Saya masuk ke raga ini, saya melihat ada salah satu manusia, yaitu raga ini. Itu emosinya sangat membara, tidak bisa dikendalikan, tidak lagi bisa percaya dengan arahan saya. Itu saya melihat tangan dari anak ini, itu berusaha untuk menyerang saya. Tetapi cara tiba-tiba Tuan Wiraga masuk, itu menghalangi saya, dan serangan anak ini terkena di tubuh Tuan Wiraga hingga menyebabkan Tuan Wiraga telah tiada untuk selamanya. Seperti itu, Tuan. Baiklah, Kisana. Terima kasih atas penjelasan yang Kisana berikan kepada saya. Jujur saja di sini, tidak ada yang pantas untuk disalahkan dalam kejadian ini, Kisana. baik, Tuan. Saya salut dengan Wiraga yang rela mengorbankan dirinya sendiri hanya untuk menyelamatkan Kisana Sutiman ini. Mungkin saja yang ada di hati atau pikiran Wiraga memiliki balas budi terhadap Sutiman, dan mungkin itu adalah salah satu cara untuk membalas apa yang telah dilakukan Sutiman kepada dirinya. Benar sekali, Tuan. Seperti ini, Tuhan. Setelah saya menceritakan kejadian ini, saya merasa besar atas peristiwa ini. Yang seharusnya itu adalah yang mati itu saya, bukanlah Tuan Wiraga. Saya sangat-sangat bersedih atas kejadian ini. Mungkin saja nanti saya akan bunuh diri untuk menyusul Tuan Wiraga, karena saya sudah menganggap Tuan Wiraga itu sebagai kakak kandung saya sendiri. Kisana, jangan seperti itu.
Jika Kisanak melakukan hal itu, apakah Wiraga jika masih ada di samping Kisanak bisa menerimanya? Saya yakin jika Kisanak Wiraga mendengar apa yang Kisanak katakan barusan, Kisanak Wiraga akan marah besar terhadap Kisanak. Iyalah, secara logika seperti ini, Sudiman. Adanya Tuan Wiraga melindungi kejadian penyerangan kepada dirimu, itu Tuan Wiraga menginginkan engkau untuk tetap hidup. Malah kamu menyusul mau mati dua kali apa? Pengorbanan Tuan Wiraga sia-sia kalau kamu bunuh diri. Iya, Kamu tidak menghargai. Yang terjadi itu adalah sebuah takdir Kisanak. Di situ kita tidak bisa menyalahkan siapapun, karena itu sudah digariskan oleh Tuhan untuk terjadi Kisanak. Lalu hal yang terbaik apa untuk diri saya ini, Tuan Donggobilo? Di setiap kejadian yang datang kepada kita semua, tentunya akan ada hikmah di baliknya di sana. Kita cari hikmah dari kejadian yang telah menimpa kita di sana. Jangan sampai apa yang datang terhadap kita hanya menjadi beban untuk kita semua. Tapi semua yang datang terhadap kita, buatlah pelajaran untuk kita semua, agar kita bisa menjadi lebih baik lagi di sana. Kisanak bertanya kepada saya, apa yang harus Kisanak lakukan? Jika memang Kisanak sangat sayang terhadap Wiraga, saya harap Kisanak mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Wiraga. memperjuangkan. Perjuangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Wiraga. Lanjutkanlah ke sana. Doakanlah Wiraga untuk yang terbaik. Tetapi jika seperti itu, saya Astagfirullah. Assalamualaikum, Mbak Sariman. Sariman. Telepon, Mbak. Ini Pelan-pelan, Mbak. kamu tuh kenapa ketawa? Kenceng banget. Di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih? Saya tidak disalami. Nyalami pakai apa? Tanganmu lo diikat kayak gitu kok. Pakai gini. Ini saya cari-cari tak kira udah mati ini. Saya berpikiran seperti itu. Dari tadi saya cari muter-muter tuh di pesantren Damiri. Ini compo kemana ini? Pocong, Mbak. Oh, pocong ya. Ini pocong nggak ada. Saya cari-cari muter ke sana. Ke kamar mandi nggak ada. Saya kira kepalanya dicelupin gitu. Kamu tuh ketawa terus ya. Saya cari nggak ada. Nggak taunya ada di sini sama kalian. Ini dari tadi mau bunuh diri terus. Saya tuh susah larang-larangnya Tuan Donggobilo. Semoga saja dengan Kisanak Suktiman ini datang ke tempat ini, dia sudah tidak lagi berpikiran untuk bunuh diri. Ya diarahin itu jangan bunuh diri. Karena jika memang benar Suktiman ini benar-benar sayang terhadap Wiraga, maka yang harus Kisanak lakukan adalah lanjutkanlah apa yang telah diperjuangkan oleh Wiraga. Dengerin. Tapi jika Kisanak
tidak menyayangi Wiraka atau hanya ingin menyakiti Wiraka, silakan. Jika Kisana ingin melakukan hal yang tidak disukai oleh Wiraka. Baik. Kita di sini hanya bisa berdoa yang terbaik untuk Wiraka. Dan semoga saja kelak kita bisa dipertemukan di jannah. Amin. Tinggal kamu tuh dikasih tahu. Gimana Mas Herman? Dari tadi ingin bunuh diri terus? Iya katanya mau bunuh diri. Lah kalau saya tuh ngadepin yang susah-susah tuh biasanya gampang. Gimana, Tinggal Pak? saya ikat udah. Lah ini udah diikat mau diapain gitu. Semua udah diikat kayak gini. Apanya lagi yang saya mau ikat gitu. Bunuh dirinya modelnya seperti apa itu? Terakhir tuh dia ngomong sama saya mau bunuh diri aja. Lah kamu mau bunuh diri model gimana? Gantung. Lah kamu masang talinya gimana? Tangan mau diikat. Terjun mungkin, Pak. Saya mau celupin kepala saya ke kloset gitu. Ke WC tuh yang ada kepala celupin gitu. Bu, jangan kayak gitu kamu tuh. Ya, tadinya saya berpikiran jika seperti itu saya akan menemui lagi Tuan Wiraka. Oh, belum tentu. Belum tentu ketemu. Itu belum. Belum tentu belum. Kalau kamu bunuh diri dengan bertujuan mau menyusul Wiraga, ya iya. Kalau tempatmu sama Wiraga. Lah kalau kamu dibakar di sana, tempatnya beda. Oh ya, nanti saya bicara, tolong temukan saya. Bicara sama siapa? Emang bapakmu diajak bicara? Yang nggak bisa. Semua itu udah diatur. Kamu tempatnya nanti di sini sesuai amal perbuatanmu. Nanti Wiraga tempatnya di sini sesuai amal perbuatannya. Kamu negosiasi memang beli celana dalam. Kan perbuatan saya dengan Tuan Wiraka yang terakhir itu sama. Yang terakhir, lah sebelumnya. Oh ya, saya tidak tahu. Kayak yang kamu menyetubuhi pohon pisang gitu. Itu. Saya tidak pernah. Mosok, Bah? Bisa Ya, nggak kalau bisa kayak ya? gini dapat di Terawang ini. Dulu pernah nih kamu nyetubuhi pohon pisang. Tidak pernah. Sama hidupmu dulu. Dosa itu ya, Pak? Wah dosa itu. Wah, pohon pisang kok disetubuhin itu. Apa nggak kasihan sama pohon pisangnya? Dosanya dari mana? Dan setiap ciptaan Tuhan itu dikasih nyawa. Lah kok pohon pisang lagi diem kamu setubuhin? Kamu bolong korek-korek gitu. Dahulu saya berpikiran jika menggunakan pohon pisang itu tidaklah bermodal. Itu gratis. Dengar. Gitu kok mau tempat sama kayak Wiraga. Mohon maaf di sana. Jangan bertengkar di sini. Tidak enak dilihat dengan Kisanak. Oh ya Tuan Domo bilang. Maafin saya. Memang Mbak Sariman ini seperti ini, mohon dimaafkan ya. Terima kasih banyak manusia. Saya telah mendengarkan dengan gamblang kejadiannya seperti apa. Jujur saja, atas kejadian yang menimpa ini, saya sangat bangga terhadap Wiraka. Dia tetap kekeh dengan pendirian yang dia pilih ke sana. Saya lega. Semoga saja beliau dapat diterima dengan baik di sisinya. Amin ya Bang. Jika memang seperti itu, saya mohon pamit di sana. Ya, siap Tuan Domo. Hati ya. Saya pamit terlebih dahulu ke sana. Ya, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa? Saya nggak disuruh duduk apa gimana? Ya duduk Bang, duduk dulu Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Saliman. Wah, kamu selamat kamu. Duduk Man, Iya, iya. Duduk. duduk Man. Siapa enggak ini? Orang banyak mau duduk di sini, panahnya mau didudukin gimana? Jadi gini, Gimana, Mbak? ini dingin banget di sini ya. Ini tuh mau bunuh diri terus itu loh. Siapa, Mbak? Ini Kutiman Kenapa, Mbak? katanya mau merasa bersalah, mau nyusui raga gitu. Sudah saya kasih tahu. Ngeyel, saya cari nggak ada. Muter-muter di pesantren Jamiri nggak ada. Saya cari di WC nggak ada. Nggak tahunya sudah di sini. Ya, alhamdulillah belum mati. Sutiman. Saya yang manggil tuh Bang Hariman. Mohon Oh, kamu yang manggil? Iya. Pas dipanggil kamu tadi lagi ngapain? Kamu ditanya kok. Ngisi. Lah itu jongkok malah keluar itu nanti Man. Duduk Man. Hah? Melamun. Ngapain? Kamu memikirkan bagaimana caranya untuk bunuh diri. Denger. Man. Mohon maaf, Sutiman. Atas tingkah laku, perilaku, dan tindakan yang saya lakukan. Mungkin merugikan jenengan. Saya minta maaf. Saya pun menyesali apa yang telah saya lakukan. Saya sudah diberi banyak sekali nasihat dari Tuan Dongopilo. Nah, itu sudah menjadi takdir. Nah, betul. Kalau kamu bunuh diri berarti itu takdirnya yang kamu yang bikin-bikin. Iya, kamu mendahului. Jika takdir saya itu bunuh diri, bagaimana? Itu bukan takdir, Cong. Takdir itu ada kamu dua. mendahului takdir. Takdir yang bisa kita rubah sama takdir yang memang sudah ditetapkan. Ada 3. Satu lagi, Sama takdir sebelum buka puasa. Takdir. takjil. Takjil. Oh, salah. Apa itu? Iya, itu. Nah, Nah, manusia, apa? setelah saya pikir-pikir, nama saya Sutiman, Ya. nama beliau Basariman. Man. Anaknya Man. Jangan-jangan Jangan aku ini. Anakku. Jangan-jangan jodoh. jangan-jangan kita berjodoh. Iya. Kalau jodoh ya amit-amit saya. Kamu anakku. Sutiman Sariman ya. Jika dipikir-pikir, nama kita hampir mirip. Terus. Kakak ade. Kemungkinan kita satu darah. Kanco. Saya satu darah sama kamu. Jadi mempunyai sifat yang sama. Ya. Pasti Mbak Sariman pernah. Nih, nanti kalau udah punya anak apa adik namanya Asyapman. Siap, Mas. Parman, Mas. Kalau enggak Sutioman. Nah, itu Sutioman. Parman. Ya, udah kamu udah itu pintu hatinya lo udah dibuka, ada kasih nasihatin sama Tunggu Bilo. Pikirannya yang bersih. Jangan nyusahin di pesantren. Bu, kalau buang air tuh disiram gitu loh. Terus Tangannya udah diikat, Mbak. udah ada toilet, kamu tuh ya ke toilet. Ada toiletnya juga sih, Mbak. Jangan di ruang tamu kamu berak di situ. Ayo enggak sopan juga. Gak sopan. Berak kok di ruang tamu. Ayo. Saya punya saran, Mbak. Pakai pempes itu. Oh, iya. Iya, pempesin. Oh kan, udah mau berak lagi. Udah ya. Yang ngerti itu ada tempat-tempatnya semua itu dipergunakan dengan baik. Ya, Saya akan banyak lagi belajar kepada engkau. Mbak Sutiman, Mbak Sariman. Sariman. Itu kalau ajan tuh waktunya tandanya sembahyang. Bukan kalau ajan malah mau makan. Salah, ya. Buka puasa. Ya sudah kita balik lagi ke sana.
Ada yang mau ditanya lagi nggak? So, Ya tolong dijaga Sutiman itu Mbah Sariman. ya. Kalau bisa memang dibimbing ini terus masukkan ke Islam, Mbah. Oh, kira masukkan ke tong apa gimana? Ya. Ya kalau saya sanggup ya saya bimbing, kalau nggak sanggup saya buang kali. Jangan gitu, Oh, Bang. enggak. Canda, tuh. Ya, Man, Sutiman. Ya sudah, Nurut saya ya. balik dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.